Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita mencari kalor pembentukan dari salah satu senyawa dengan menggunakan hukum Hess. Ya, jadi ini salah satu soal dari termokimia ya. Jadi termokimia itu penerapan ada banyak. Jadi salah satu penerapan itu adalah menggunakan hukum Hess. Oke. Nah, untuk contoh soal seperti ini banyak sekali keluar di soal UTBK. Jadi baik anak-anak menghadapi UTBK, saya harapkan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain. Jadi ada video biologi, ada video matematika, terus ada video fisika juga gitu ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya ini, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap hari kami upload satu video. Oke, langsung saja sekarang ke contoh soalnya. Diketahui kalau pembakaran asetilena itu C2H2 ya, adalah A kilokalori per mol. Sedangkan kalau pembentukan CO2 ya, CO2 gas itu adalah B kilokalori per mol, dan kalau pembentukan H2O itu adalah C kilokalori per mol. Maka menurut hukum Hess, kalau pembentukan asetilena adalah, jadi kegunaan dari hukum Hess ini itu adalah bagaimana cara kita mencari suatu kalor dari reaksi tertentu dengan diketahui kalau reaksi lainnya seperti itu. Jadi ini kan kita tanya itu adalah kalau pembentukan asetilena. Tapi kita diketahui juga kalau pembakaran dari asetilena, kalau pembentukan CO2, dan kalau pembentukan H2O gitu. Jadi itulah gunanya hukum Hess gitu ya. Jadi kita bisa mencari kalornya berdasarkan reaksi kimia lain. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Nah, pertama kita lihat ini ada kalau pembakaran asetilena kan pertama kan ya. Nah, berarti kan harus tahu dulu reaksi pembakaran seperti apa. Ya, jadi reaksi pembakaran itu ditambahkan dengan O2 dan menghasilkan CO2 sama H2O. Karena dia asetilena C2H2 ini kan termasuk hidrokarbon ya. Berarti kalau hidrokarbon apapun kalau dia ditambah O2 hasilnya CO2 sama H2O. Seperti itu. Jadi saya tuliskan langsung reaksi kimianya. Jadi C2H2 tambah dengan O2 itu menjadi CO2 tambah H2O. Jangan lupa kalian setarakan reaksi ya. Ya ingat dalam hukum Hess kan wajib menyetarakan reaksinya. Karena kalau kalian tidak menyetarakan reaksinya nanti kalian bingung pada koefisiennya. Oke? Nah, berarti kalau misalnya ini C2H2 sama O2, bagian kanan kan CE-nya ada satu saja. Berarti kan tambahkan koefisien 2. Ya, hanya itu udah sebanyak 2 kan, bagian kiri maupun bagian kanan sudah sama. O-nya sekarang, O bagian kiri itu ada 2, bagian kanan itu ada 5. Ya, berarti koefisien O2 itu adalah 5 per 2. Ya, jadi C2H2 tambah 5 per 2 O2 itu menjadi 2 CO2 tambah H2O. Nah, ini kan kalau pembakaran asetilena ya. Nah, kan usahakan agar asetilena itu 1 mol saja gitu. Jadi walaupun 5 per 2 ada koefisien yang pecahan, kan tidak usah kali dengan 2 dulu gitu. Biarkan C2H2-nya tetap 1 mol atau koefisien tetap 1 gitu. Di sini data H-nya itu adalah A. Ya, untuk kalau yang reaksi yang kedua, sedangkan kalau pembentukan CO2 juga kalau pembentukan ya. Nah, kan harus tahu juga reaksi pembentukan seperti apa. Jadi kalau reaksi pembentukan dari senyawa itu reaksi penggabungan unsur-unsurnya. Jadi kalau reaksi pembentukan CO2 berarti dia menggabungkan C sama menggabungkan O gitu. Jadi C tambah O2 menjadi CO2. Ya, ingat ada molekul-molekul diatomik ya. Jadi O itu nggak boleh kalian tuliskan dengan O saja, tapi harus O2 gitu. Sedang C itu dia bukan molekul diatomik. Jadi kalian tuliskan cukup dengan C saja. Nggak ada indeks lain. Ya, jadi kan harus tahu molekul diatomik itu yang mana aja. Jadi ada O2, ada N2, ya. Terus ada F2, Cl2, Br2, I2, itu ya H2 juga. Jadi semua molekul, semua unsur yang halogen ini semua pasti dia bentuknya molekul diatomik gitu ya. Kan cukup tahu yang ini saja ya. Jadi kalau misalkan O itu tambah dengan O2 gitu. Nah, ini disetarakan reaksinya sudah sama ya. C-nya ada sebanyak 1 dan O-nya sudah sebanyak 2. Berarti sudah tidak perlu lagi tambahkan koefisien lain. Berarti data H-nya ini adalah B. Ya. Dan yang ketiga itu adalah kalau pembentukan H2 itu H2O itu ada C kilokalori per mol. Berarti sama juga kalau pembentukan berarti penggabungan H dengan O ya. Tapi karena H sama O itu sama-sama membentuk molekul diatomik, berarti kan menggunakan H2 sama O2. H2 tambah O2 itu menjadi H2O. Nah, kan setarakan reaksinya lagi. Jadi hanya sudah sebanyak 2, kiri maupun kanan sudah setara ya hanya. Untuk O-nya itu bagian kiri ada 2, bagian kanan ada 1. Berarti
saya sudah bilang sebelumnya bahwa untuk yang senyawanya itu, senyawa C2H2, CO2 sama H2O, kalian usahakan tetap 1 mol gitu. Jadi, ini bukan kalian kalikan dengan 2 H2O, tapi O2-nya kalikan dengan setengah. Jadi, kalian tambahkan depannya setengah. Jadi, H2 tambah setengah O2 itu menjadi H2O. Daya tahannya itu adalah C. Nah, ditanya itu adalah kalau pembentukan asetilena. Jadi, ditanya itu adalah kalau pembentukan asetilena, berarti kalian harus tahu dulu reaksi kimianya, pembentukannya kayak gimana. Berarti asetilena kan C2H2, berarti gabungin C dengan H. Berarti C tambah H2 itu menjadi C2H2. Masih ditanya daya tahannya berapa. Ini disetarakan, berarti di sini ada 2C. Karena di bagian kanan itu ada C sebanyak 2. Berarti 2C tambah H2 itu menjadi C2H2. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, dari ketiga reaksi ini bagaimana cara kita bisa mendapatkan reaksi yang terakhir ini? 2C tambah H2 menjadi C2H2. Nah, sekarang kalian lihat dari reaksi yang paling bawah ini, yang akan kita cari daya tahannya. Ya, kalian lihat satu persatu unsurnya atau senyawanya. Misalnya C itu bagian reaksi kan pada reaksi yang kita cari. 2C berada di bagian kiri. Sedangkan di ketiga reaksi, saya tuliskan ini reaksi pertama, kedua, ketiga, yang ada C-nya itu adalah yang nomor 2. Ya, ini ada C-nya, ya, dan sudah ada di bagian kiri. Ya, dia sama-sama berada di bagian kiri, tapi yang reaksi yang kita cari itu dia ada 2C, sedangkan yang nomor 2 kan ada C-nya sebagai 1 saja. Berarti yang reaksi yang nomor 2 ini kalian kalikan dengan 2 agar koefisien C-nya menjadi 2. Ya, ini saya tuliskan di bawah sini. Jadi 2-nya yang reaksi nomor 2 itu kalian kalikan dengan 2. Jadi daya tahannya juga kalian kalikan dengan 2. Jadi 2C tambah dengan 2O2 itu menjadi 2CO2. Daya tahannya itu menjadi 2B. Ya, karena kan dikali dengan 2, berarti kalau pertamanya B menjadi 2B. Oke, sekarang yang H2-nya, yang kita sekarang fokuskan, di bagian reaksi yang kita cari kan H2-nya berada di bagian reaksi atau bagian kiri. Nah, sekarang kita lihat yang H2-nya itu dari antara nomor 1 sampai 3, reaksi mana yang ada H2-nya? Ya, reaksi yang nomor 3 yang ada H2-nya. Dan dia sudah ada di bagian kiri, dan dia kebetulan koefisiennya sama-sama 1. Berarti yang nomor 3 ini, reaksi nomor 3 ini tidak perlu kita ubah. Ya, jadi tetapkan saja. Jadi H2 tambah setengah O2 itu menjadi H2O. Ya, daya tahannya tetap dia adalah C. Ya, sedangkan yang C2H2 yang paling terakhir ya, di bagian reaksi yang kita cari C2H2 berada di bagian produk atau bagian kanan dari tanda panah. Nah, yang ada C2H2 nomor 1 sampai 3 itu adalah reaksi yang nomor 1, reaksi pertama. Tapi reaksi nomor 1 itu C2H2-nya berada di bagian kiri. Ya, berarti kita harus pindahkan posisi. Jadi, bagian kiri berubah menjadi bagian kanan menjadi bagian kiri. Dan daya tahannya kan ubah tanda dari pertama yang positif menjadi negatif. Gitu ya, atau sebaliknya. Nomor 1 kita ubah, dibalik sama kita. Jadi, 2CO2 ditambah dengan H2O, itu menjadi C2H2 tambah 5/2O2. Jadi daya tahannya karena ini dibalik kan ya, dibalik namun tidak ada perubahan koefisien. Dia dikali dengan 2 atau dikali dengan 3 ya, berarti tetap dia A, tapi tandanya aja yang berubah, jadi min A. Ya. Nah, sekarang kita cek sekarang apa benar reaksinya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kalau misalkan ada bagian kiri maupun bagian kanan yang sama, kalian bisa coret ya. Jadi 2CO2 ya, ini sama-sama 2CO2 kita bisa coret. H2O bisa kita coret. Ya. Terus O2, ini kan 2O2 sama setengah O2 ya. Kalau ditambahkan jadinya kan 5/2. Ini juga di sini ada 5/2O2, berarti kita bisa coret. Sisanya tinggal ini. Berarti 2C tambah H2 itu menjadi C2H2. Berarti sudah benar ya. Berarti sudah benar reaksi yang kita buat ini. Dan daya tahannya kalian tinggal tambahkan saja. Jadi saya urutkan, karena ini jawabannya dari A, B, C. Dan saya urutkan dari A, B, C juga ya. Jadi min A tambah 2B tambah C. Oke. Jadi jawabannya benar untuk soal ini itu adalah yang B. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.